Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya bendungan di Kali Banjaran berbeda dengan bendungan di Kali Pelus. Jadi Kali Pelus ini bendungannya dari hulu ini dibuat, kemudian di hilir juga dibuat. Jadi ada dua bendungan. Jadi kedua bendungan itu rupanya juga dibangun pada zaman Hindia Belanda. Nah, bendungan yang dari hulu itu ternyata membuat aliran irigasi yang sangat panjang dan rupanya juga sangat jauh, gitu ya. Sehingga fungsi aliran atau saluran dari irigasinya ini sangat bermanfaat bagi sawah-sawah yang ada di hilir. Karena memang aliran itu cukup panjang ya, bahkan bisa dikatakan ya, percabangan dari irigasi itu mula-mula dari Kali Putih, kemudian bercabang-cabang lagi menjadi Kali Biru, kemudian dari Kali Beser, Kali Gunem, ya, kemudian ke barat sedikit ada Kali Deng, dan kemudian ada Kali Bener. Nah, rupanya Kali Bener inilah kali yang mengairi sawah yang cukup luas ya, dari timur kemudian belok ke barat, agak serong ke barat, kemudian lama-lama ke timur, sehingga semua sungai yang kecil-kecil itu hampir bisa dikatakan bermuara ke Kali Bener. Dan kemudian dari Kali Bener kemudian bermuara lagi ke Kali Pelus. Jadi ini termasuk hal yang sangat unik gitu ya. Jadi kebutuhan air irigasi rupanya memang sangat tercukupi ya, terutama di kawasan Kota Purwokerto di sebelah timur. Bahkan di sebelah timur Kali Pelus itu alirannya kelihatannya banyak juga. Jadi wilayahnya cukup luas karena memasuki Kecamatan Kembaran gitu ya. Kemudian sampai ke hilir. Ya, mungkin melalui Sokaraja sampai Sokaraja dan seterusnya. Jadi sebenarnya aliran air irigasi dari bendungan Kali Pelus yang di hulu gitu ya, itu cukup berpengaruh gitu ya. Nah, kemudian juga di Arcawinangun dibuat bendungan Kali Pelus yang kedua. Nah, ini juga untuk mencukupi kebutuhan sawah yang luas juga, baik itu di sebelah barat maupun di sebelah timur Kali Pelus. Dan ini juga sampai ke hilir dan bercabang-cabang dengan percabangan membuat bendungan-bendungan kecil atau tanjlik-tanjlik. Nah, sehingga memang kalau kita susuri ya, maka para petani itu membuat tanjlik-tanjlik yang besar, tanjlik-tanjlik yang sedang, tanjlik yang kecil. Nah, sehingga dari situ percabangan arus ya, saluran irigasi itu benar-benar sangat terbagi dengan sangat baik. Jadi sebenarnya Purwokerto itu adalah bukanlah kota ya, sebenarnya merupakan daerah pertanian dengan irigasi yang sangat bagus, terutama yang berada di sebelah timur. Nah, dengan bagusnya irigasi itu, maka sebenarnya banyak air yang menjadi mubasir ya ketika dibangun menjadi sebuah kota. Karena ternyata
dengan membangun kota, apalagi pada masa abad ke-20 sekarang sampai ke abad 21, itu seringkali karena sungai-sungai itu alirannya tertutup oleh bangunan-bangunan yang baru, maka menjadi masalah, ya, terutama munculnya banjir-banjir ketika Purwokerto itu mengalami hujan yang sangat deras dan juga hujan angin. Nah, hal itu seringkali saluran-saluran irigasi itu menjadi tertutup, ya, oleh bangunan, sehingga air dari hulu itu tidak bisa mengalir ke hilir. Artinya tidak ada tempat lagi untuk air-air dari hulu untuk bisa disalurkan ke hilir, maka yang terjadi adalah banjir. Nah, itulah yang terjadi pada masa sekarang, terutama abad ke-20 dan abad ke-21, ya. Purwokerto sudah mengalami apa yang disebut dengan bencana banjir, dan mungkin pada suatu saat bencana banjir itu akan lebih besar dan lebih mengerikan lagi kalau pembangunannya tidak memperhatikan lingkungan, terutama yang sebenarnya aliran-aliran air itu merupakan aliran irigasi yang kemudian banyak yang dimatikan, tetapi kalau hujan akan dilewati lagi sehingga terjadilah banjir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.